Cawisan hari ini untuk edisi 11 Maret 2022. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memiliki pastinya menciptakan langit dan juga bumi, beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Beragam manusia, beragam pola pikir, dan juga beragam hal-hal menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini sungguh sangat luar biasa, di mana kita sering mendengar bagaimana kita nak bersedekah, bagaimana kita nak mendapatkan ridho dari Allah dengan cara-cara menurut ajaran Islam pastinya. Dan telah hadir di sini juga guru kita yang akan menjawab tentang tema kita hari ini, bagaimana mencapai hidup bahagia bersama Basnas Kota Palembang. Telah hadir yang kami hormati Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPDI MM. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cerah nian, caknya semangatnya untuk menyampaikan dakwahnya juga hari ini Ustadz ya. Dan telah hadir juga guru kita yaitu Ustadz Jamalul Lail. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik. Pemirsa Pal TV mungkin sudah ada asing lagi dengan Ustadz Jamal ini karena sering berdakwah ke masjid-masjid dan juga dakwah di sekitaran kita di sini di Kota Palembang tepatnya. Baik, ini menarik nih Ustadz menggapai hidup bahagia bersama Basnas Kota Palembang. Tapi sebelum masuk ke tema, kita pengen tahu ini Basnas Kota Palembang ini bergerak di bidang apa? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kembali kami hadir Basnas Kota Palembang dalam rangka acara Cawisan. Basnas ini lembaga pemerintah tapi non struktural. Jadi mengelola dana zakat, infak, sedekah untuk kaum muslim dan muslimat di Kota Palembang. Dalam hal ini Basnas sendiri sudah mengumpulkan beberapa zakat-zakat mal yang ada di ASN khususnya di pemerintah Kota Palembang. Dengan adanya zakat ini, terutama kita peruntukkan kepada 8 asnaf sesuai surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada beberapa 8 asnaf itu yang hak-hak mereka. Karena di harta kita itu wa fi amwalihim haqqun lisailin wal marhum. Jadi di harta-harta kita itu ada hak-hak fakir, hak-hak miskin yang harus dikeluarkan. Makanya di surat At-Taubah juga ayat 103 itu kami sebagai amil itu diperintah oleh Allah, husmin amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta-harta orang-orang kaya itu ya, untuk membersihkan harta dia ya. Supaya apa? Supaya harta itu berkah. Dan kewajiban kita mendoakan mereka supaya hartanya itu berkah, halalan thayyibah. Oleh karena itu sebagai amil ini pekerjaan satu-satunya yang diakui oleh Allah di surat At-Taubah tersebut. Makanya ada hak amilin wa amilin fiha, dan mengurusi zakat ini ya, bukan kayak Ramadan saja. Seperti kalau bulan Ramadan dibuat panitia itu bukan amil itu. Jadi amil ini artinya mengurusi zakat kaum muslim ini sehari-hari ya. Kayak kami itu ada jam kerja ya. Bagaimana memikirkan program-program ya, yang mana program ini kaitannya mengentaskan kemiskinan. Supaya dana zakat ini ya, tersalurkan tepat sasaran. Karena jangan sampai tata kelolanya menyalahi aturan ya. Mentang-mentang saya punya sahabat misalnya, saya punya keluarga ya, dia bukan termasuk asnaf 8, saya bagikan. Tidak boleh. Karena ini suatu kepercayaan yang luar biasa, baik itu dari pemerintah maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami juga diaudit oleh pemerintah. Baik, jadi memang Basnas Kota Palembang ini adalah wadah ataupun tangan kedua dari pemerintah untuk membantu mengontrol sedekah dan juga zakat yang ada di Kota Palembang tepatnya. Ya. Baik, itu cukup menarik bagaimana kita bisa berbahagia itu dalam kaidah Islam pastinya dengan cara bersedekah. Ini menarik juga Ustadz. Tapi sebelumnya banyak cara dan juga mungkin lebih tepatnya Ustadz akan menjelaskan
bagaimana untuk menggapai hidup yang bahagia. Ustaz Kami Jamal. persilakan kepada Ustadz Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ketua Basnas Kota Palembang, Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPD MM. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa Basnas Masya Allah. saat ini. Semoga selalu jaya dan selalu Amin ya rabbal alamin. mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mang C sehat. Terima kasih pada Mas Noval yang telah membersamai kami di sini. Semoga sehat selalu. Amin. Dan Pal TV punya kita, punya wong kita selalu jaya di udara. Amin. Amin ya Amin, Allah. rabbal alamin. Pemirsa Pal TV Mang C Bice yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat ke-97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, melakukan kebajikan, dikatakan oleh para ulama, man di sini adalah syarat, dan kemudian di belakang ada jawabnya. Orang yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka pasti, kata Allah, akan kami berikan kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia atau kehidupan yang indah ini bisa dicapai oleh apabila kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Tentunya amalan kebaikan ini tiada lain hanyalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat daripada beramal baik dan kemudian amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah itu dikatakan oleh ulama kila hayatun fil jannah. Kehidupan di surga yang indah itu, yang bahagia itu kehidupan di surga. Wa kila hayatum bil qanaah awir rizqil halal. Juga dikatakan bahwa kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia adalah dengan dia berqanaah, bersyukur, senang atas pembagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka ketika mereka diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya rezeki ini menjadi berkah,
supaya dia juga mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan sempurna, maka kemudian mereka mentasarufkan dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama. Yang kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbagi kebahagiaan terhadap sesama. Apalagi sesama itu status sosialnya misalkan di bawah kita, dan mereka sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Maka ketika kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagi terhadap mereka. Karena itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akan menggapai hidup bahagia di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakila awi rizkil halal. Bagaimana cara mencari rizki yang halal supaya kita bisa hidup indah, supaya kita hidup bahagia sampai diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sufi menyampaikan, Asy-Syaikh Abil Lais As-Samarqindi, beliau mengatakan, la yudhi ahadam min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan pernah menyakiti hati seseorang hanya lantaran kasab, hanya lantaran mencari dunia. Seolah-olah semua yang ada di dunia ini miliknya. Semua lapangan kerja yang ada di dunia ini miliknya. Dengan arti kata, dia sikut kanan, sikut kiri, yang kemudian menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan orang lain, sehingga dia timbullah rasa tamak dan serakah. Naudzubillah. Nauzubillah minaz zalik. Dan pastinya masih banyak poin-poin yang bakalan disampaikan juga oleh Ustadz Jamal terkait bagaimana kita mencapai kebahagiaan pastinya dalam kaidah Islam. Dan pemirsa Pal TV pastinya kami bakalan tunggu untuk pemirsa yang bakalan bergabung bersama kami di line interaktif di 0711 380022. Setelah yang siko ini tetap di Cawisan. Mau kasih Mang Cek Bicek masih di program Cawisan untuk hari ini. Tepatnya Mang Cek Bicek mungkin yang pengen bertanya dengan tema kita hari ini, menggapai hidup bahagia bersama Basnas Kota Palembang. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Jamal terkait salah siko kebahagiaan terbesar anjuran dari Nabi Muhammad, yaitu membuat bahagia orang lain. Nah, ini cukup menarik Ustadz, di mana saat ini di Kota Palembang caknya banyak nian antusias dari masyarakat ini untuk membuat berbahagia untuk wong-wong lain, salah satunya dalam sedekah ya Cak itu ya. Nah, ini dalam kaidah Islam dewe sedekah ini cak mana Ustadz? Sedekah ini yang jelas adalah satu niat. Niat karena Allah. Di mana supaya sedekah itu, amal yang kita lakukan melalui sedekah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita bersedekah namun ingin dipuji orang. Kita bersedekah supaya diketahui oleh orang banyak, dan mereka pun misal tidak bertanya, lalu dia mengungkapkan, "Oi, bahwa aku sudah bersedekah dengan sipulan, dengan nominal sekian." Nah, ini sedekah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai salah sasaran. Maka oleh karena itu di Kota Palembang ini ada yang namanya Lembaga Basnas. Silahkan untuk disalurkan
sedekahnya itu melalui basnas atau infak atau mungkin zakatnya bisa bersama bergabung dengan Basnas Kota Palembang. Nah, sedekah ini adalah hal yang sangat menjadikan rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memang tulus ikhlas. Karena lipatan pahala bagi orang yang bersedekah ini sangat luar biasa, 700 lipat bahkan lebih. Masya Allah. Nah, oleh karenanya sedekah yang biasa kita lakukan jangan sampai dicampuri dengan riya, sehingga riya itu bisa menghapus daripada amalan kita, terutama seperti sedekah. Seperti dalam ilmu fikih disampaikan ada kotoran yang namanya hati. Ada kotoran atau noda di dalam hati. Nah, penyakit ini harus segera dibersihkan melalui keimanan tadi, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ridho. Karena penyakit ini diantaranya tadi riya. Yang kedua yaitu ujub, takabur, dan kemudian hasud. Nah, inilah yang kemudian apabila kita beramal, apalagi tanpa ilmunya, ada rasa ujub, ada rasa riya, ada rasa takabur, ada rasa hasad, pada akhirnya amalan itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau sedekah banyak-banyak tapi cuma nihil. Baik. Itu jadi Ustadz, kita ibaratkan bahwa Basnas ini, lembaga Basnas ini adalah tangan kanan dan tangan kirinya masyarakat itu tangan kanan yang bersedekah, dan Basnas ini tangan kirinya untuk menutupi itu, untuk menutupi riya itu tadi. Nah, mungkin terkait tujuan dari Basnas Dewe, baik itu dari sedekah dan juga program-programnya, ini cak mano nih Ustadz Ridwan? Iya, jadi Basnas ini kan suatu lembaga yang mana lembaga ini dijamin ya oleh pemerintah tata kelolanya, artinya tidak masing-masing, karena kami diaudit. Ya, ada audit syar'i dari Kemenak, ada audit KAP. Jadi serupiah pun uang yang dikeluarkan harus ada keterangannya ya. Gaji kami juga transparan, artinya transparansi ya, menjaga kepercayaan masyarakat itu penting. Karena ini kaitannya dengan duit umat. Betul. Ya. Dengan adanya lembaga ini, Basnas ini, supaya jangan sampai di luar sana ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak terdaftar atau kegiatan yang ilegal katakanlah, mengatasnamakan agama, ujung-ujungnya ya seperti kemarin itu untuk teroris gitu kan. Ada kota amal untuk teroris. Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya masyarakat Kota Palembang khususnya percayalah dengan lembaga Basnas. Kami juga sekarang ini lagi gencar-gencarnya membuat program ya, supaya rasa kepercayaan ini tumbuh kepada Basnas ya. Kita harus benar-benar ke depan ini berinovasi kegiatan-kegiatan ini ke masyarakat, supaya masyarakat tahu, minimal tahu dulu lah. Oh, ada Basnas gitu. Apa sih Basnas ini? Oh, Badan Amil Zakat Nasional. Oh, manfaatnya apa nih Basnas? Oh, Basnas ini mengelola dana zakat umat Islam, khususnya ya yang ada di Kota Palembang. Karena Basnas itu ada 3 tingkatan, Basnas Kabupaten Kota, Basnas Provinsi, dengan Basnas Pusat RI. Nah, artinya dengan setiap kabupaten kota ini ada lembaganya, artinya kayak di Palembang kami Basnasnya. Artinya masyarakat Palembang jangan ragu lagi, bagaimana kalau mau berzakat, berinfak, bersedekah, langsung ke Basnas Kota Palembang. Baik, luar biasa, Masya Allah. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang, apalagi ini merupakan cabang Basnas Kota Palembang, pasti untuk membuat bahagia ruang lingkup masyarakat yang ada di Kota Palembang. Sama dengan poin kita salah sikonya, ini semua kan titipan.
Iya. Baik itu finansial, itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah itu adalah salah satunya yang mendukung dari membuat masyarakat bahagia. Benar. Izin dari Allah untuk Izin. membuat uang bahagia. Cak kita ini bernapas juga izin dari Allah, ridho Benar. dari Allah. Kaya miskin izin dari Allah juga, ridho dari Allah. Nah, tapi bagaimana caranya Ustadz Jamal kita ini untuk mendapat ridho dari Allah? Ini cak mana Ustadz? Baik, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadi perintah Allah kita jalankan, kita laksanakan dengan maksimal dan optimal, tanpa ada rasa ingin dipuji oleh orang. Baik itu amaliyah ibadah seperti sholat, amaliyah ibadah puasa dan lain-lainnya, termasuk sedekah. Nah, ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, inilah sesuatu yang paling membahagiakan hidup di dunia dan membahagiakan hidup kelak di akhirat. Karena untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala memang jelas banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak rintangannya, yang memang sepertinya kita sudah maksimal berusaha, berupaya, ikhlas, tulus gitu. Ternyata ada saja tantangan yang membuat kita, mendorong kita untuk melenceng dari perbuatan tadi, seperti ya tadi tidak ikhlas, ria, lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, hal apapun, amalan apapun yang kita lakukan, semuanya kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho itulah yang kemudian kita insya Allah hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat kelak. Baik, jadi jaminan untuk hidup adalah ridha Allah. Yang kita cari dalam hidup ini adalah ridha Allah ya Ustadz ya. Betul ya, Masya Allah. Dan juga mungkin kita pengen tahu, pemirsa juga pengen tahu tentang program-program dari Basnas Kota Palembang. Ini kan merata untuk kebahagiaan umat yang ada di Kota Palembang. Ini program-programnya semasa jabatan Pak Ridwan, caknya banyak nih ini. Ini cak mana Ustaz? Ya. Bismillah. Alhamdulillah kami mengevaluasi program-program periode sebelum kami. Ada program-program yang perlu kami kembangkan, ya. Ada juga program-program yang perlu kami tambah. Yang kami kembangkan salah satunya adalah bedah rumah. Kalau selama ini bedah rumah, syarat utamanya harus memiliki tanah. Jadi siapa yang sudah memiliki tanah dan itu memang hak dia, rumahnya memang tidak layak huni, kita bedah. Kita bangun dari awal. Sampai selesai, terima kunci dia. Ada rehab rumah kalau misalnya rumah itu sudah tidak bagus, tapi memang tidak perlu dirombak habis. Nah itu kita rehab. Nah, satu lagi, orang miskin ini kan jangankan rumah, makan aja susah. Betul. Dia. Kadang, mohon maaf, tidur di kolong-kolong jembatan atau emper. Kami ada program, salah satunya itu sedekah dalu. Sedekah dalu. Sedekah dalu. Selu, anak-anak nyebutnya, anak-anak relawan. Kami membentuk beberapa relawan. Relawan ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, baik itu dari UIN Raden Patah maupun Unsri dan lain sebagainya. Mereka ini kami SK-kan sebagai relawan Basnas. Jadi anak-anak muda ini kan daripada dia kongko-kongko tidak jelas, saya ajak, ayo gabung di Basnas sebagai relawan. Alhamdulillah sudah ada lebih kurang 50 orang. 50 bang. Iya. Nah kayak semalam nih, malam Jumat, di atas jam 12 malam mereka nyebarkan nasi kotak sekota Palembang. Itu hasil dari donasi masyarakat yang memberikan sedekah. Dari zakat ASN ini. Oh. Ada juga dari Ponjen Amal, nitip 50 kotak. Masya Allah. Ini luar biasa. Artinya beberapa lembaga sudah gabung dengan Basnas nih. Kami tunggu lembaga-lembaga lain. Ya, artinya kalau kita bersatu nih untuk kebaikan masyarakat Kota Palembang, why not? Kenapa tidak? Betul. Kalau kita sendiri-sendiri, ya kelihatan kecil gitu. Betul. Baik, tapi sebelumnya Ustaz Ridwan kita terima dulu penelpon itu untuk sore hari ini. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Fadli di Kota Pati. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz. Semakin kesini ini perihal untuk kita mau sumbangan lah ini Ustaz ya. Semakin kesini kan semakin banyak ini Pak lembaga perhimpunan, baik itu zakat, infak, sedekah, bahkan orang-orang itu kadang buat iklan-iklan yang dramatis, yang buat masyarakat jadi teranyuh untuk membantu. Tapi semakin sini semakin banyak sekali Pak lembaga-lembaga itu kayak terkesan menjadi apa ya Pak ya, mohon maaf, kayak ada yang dicarinya nih itu Pak. Oke. Mungkin hukumnya kan seperti apa Pak? Itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada lembaga-lembaga caknya yang di luar sana, ada yang mencari keuntungan cek. Oh, iya. Mungkin dalam Islam cak ono. Tapi ditahan dulu Ustadz, karena ada yang nak lewat setelah yang siko ini. Bersama kami di program Cawisan. Terima kasih Mang Cek Bicek masih dalam program Cawisan, masih dengan tema kita menggapai bahagia bersama Basnas Kota Palembang. Dan balik ke penelpon kita tadi, Ustadz. Ini ada Padli dari Kertapati, dia menanyakan tentang banyak sekarang nih yayasan ataupun bukan lembaga mungkin yang tidak resmi itu meminta-minta sedekah. Nah ini dalam kaidahnya Islam, Pak Jamal cak mana nih, Ustadz Jamal? Baik, seandainya demikian, apabila ada orang yang meminta, kemudian memang kita lihat dia sangat membutuhkan, ini misal perorangan, silakan. Kalau memang ada dan siap memberi, niat karena Allah, sedekah, pasrahkan kepada Allah, kita beri dia. Karena dalam surat Ad-Duha itu Allah menyampaikan wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sekali-kali membentak orang yang meminta. Seandainya kita belum bisa memberi, kita bisa bersedekah dengan kata-kata, kalimat yang baik. Misalkan mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya lagi belum ada rizki untuk bisa berbagi. Dengan apa saja, tidak hanya dengan uang mau bersedekah, bisa dengan makanan. Makanya tadi termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk adalah menghilangkan rasa lapar saudara kita. Nah, seperti programnya Basnas itu ada yang namanya sedekah dalu. Itu baik, itu bagus, perlu disupport. Bahkan orang-orang yang dermawan, yang punya kelebihan rezeki bisa berbagi, menyalurkannya bisa melalui Basnas tadi. Sedekah dalu memberi makanan. Mereka yang banyak di pinggir jalan, tidurnya di kolong jembatan dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang apabila misal yayasan resmi jelas kita mau bersedekah, silakan. Sekalipun maaf orang kaya yang meminta, lalu kita bisa dan sanggup untuk memberinya, silakan beri. Karena Rasul SAW bilang, yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Gitu. Artinya orang yang selalu memberi, insya Allah itu lebih baik daripada orang yang selalu meminta. Baik, jadi memang ketentuannya macam itu ya Ustadz ya. Jadi, dan sempat aku dengar juga tadi sedekah dalu. Ini sedekah dalu menarik juga nih. Dimana kata Ustadz tadi bahwa kita dianjurkan salah satunya membuat menghilangkan lapar
atau memberikan bahagia dengan makan makanan cak itu. Nah, ini sedekah dalu dewek berlangsungnya di tiap hari apa be, dan juga cak mana masyarakat ini mungkin pengen bergabung cak itu, nak memberikan bantuan juga untuk kerabat-kerabat yang membutuhkan cak itu. Ya. Jadi sedekah dalu ini terinspirasi, kami dulu punya guru, jadi dia menyarankan, coba kamu kalau ada rezeki berapa saja, apa mampu sebungkus atau 2 bungkus nasi, kamu tengah malam cari gelandangan. Ternyata begitu saya bungkusin nasi sebungkus 2 bungkus, awalnya saya sendiri, waduh banyak orang ternyata tengah malam itu kelaparan. Saya lihat ada orang nggak waras gila ngorek-ngorek sampah gitu, cari makan, kelaparan ternyata. Saya kasih nasi, wah ternyata lebih banyak, akhirnya saya bungkusin lebih banyak lagi. Bahkan saya ngajak istri, ngajak anak, nggak ada rasa takut tengah malam. Bahkan mohon maaf kepada kadang PSK itu saya kasih. Kalau lihat saya itu kadang nasi pak ya, oh ya, alhamdulillah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Artinya jadi bersyukur kepada Allah. Ya. Artinya begitu saya diangkat di Basnas ini, kenapa tidak saya terapkan program tersebut? Ternyata ngepeknya luar biasa. Jadi saya memanfaatkan anak-anak muda, remaja, yang saya bilang tadi relawan, daripada dia kongko-kongko tidak jelas tadi, saya ajak. Sekarang kan ya kalau dia salah pergaulan kan, na'udzubillah kan, hanya saya, yuk gabung dengan Basnas. Basnas banyak program, saya bilang. Kamu cuma modal tenaga aja, bahkan kami kasih transport. Ternyata mereka senang. Saya kasih kami seragamin gitu ya. Bahkan kami kasih pecin, silakan diupload di YouTube ya. Mereka bangga. Wah Pak, ternyata banyak orang susah Pak ya. Kota Palembang. Iya itulah, siapa mau peduli mereka? Ya kita. Jangan sampai kita tidur kenyang saat itu ada orang kelaparan. Ya. Nah, rasa ini harus kita peduli. Yuk sama-sama. Saya arahkan mereka keliling sekota Palembang. Dari bawah jembatan Ampera, di pasar-pasar, Masya Allah. Bahkan ada gelandangan, katanya Pak, kasihan Pak, sakit Pak. Sudah, kita kasih obat. Apapun yang kamu temukan di lapangan, laporkan sama kita Basnas. Basnas fasilitasi, maupun ke rumah sakit dan lain sebagainya. Akhirnya semangat mereka, ngajak beberapa teman ya. Saya naikkan lagi jumlah nasinya. Sudah, dinaikkan lagi jumlah oplahnya. Akhirnya ada beberapa pengusaha, saya nitip. Alhamdulillah. Nah, sekarang kami ngembangkan lagi sedekah pagi. Sedekah pagi. Dari sedekah dalu, sedekah pagi. Jadi setiap pagi Jumat dan malam Jumat kami adakan namanya berbagi nasi tadi. Yang bagikan relawan-relawan. Alhamdulillah. Setidaknya minimal walaupun seminggu sekali ya. Artinya kita ada rasa peduli ya kepada orang-orang yang tadi gelandangan tadi, orang-orang mungkin nyari nafkah di malam hari, atau pemulung-pemulung ya, yang sering kami temukan gitu ya. Dan rasa ini memang mahal. Allah titip rasa itu mahal. Kalau kita sudah tidak ada rasa lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, masyaallah. Nauzubillah lah, jangan sampai hati kita tertutup. Ya. Kalau kita masih ada rasa empati dengan orang lain, orang yang tidak mampu, saudara kita tidak mampu, tetangga kita tidak mampu, bersyukurlah kepada Allah. Nah, nikmat rasa ini, ya, disitulah kita kepeduli apa tidak sama orang, ya. Nah, jadi dengan ada rasa empati tadi, mudah-mudahan, ya, Allah titip rezeki kepada kita lebih banyak lagi, yakinlah. Itu berbagi kebahagiaan melalui tangan Basnas, melanjutkan dari tangan masyarakat yang memberikan sedekah. Benar. Nah, ini dia, ini menariknya. Di mana pemirsa Pal TV juga sudah penasaran, cak mana sih caranya kami biar bisa berbagi rezeki yang kami ada ini. Karena Allah telah menjamin siapapun yang berbagi bersedekah, Allah akan melimpahkan lebih dari yang diberikan. Itu. Nah, ini cak mana caranya untuk memberikan donasi? Jadi Basnas ini sekarang ini memudahkan, ya, tidak mempersulit. Bahkan cukup melalui Android saja bisa. Kami sekarang lagi garap namanya aplikasi Basnas. Dalam aplikasi ini bisa berdonasi online. Jadi
kami bekerja sama dengan para programmer dari Bandung. Ya, sekarang dalam proses, saya targetkan sebelum puasa ini aplikasi ini sudah selesai. Nilainya cukup fantastis, ya. Tapi tidak apa-apa. Ini demi supaya masyarakat Palembang ini mudah mengakses. Jadi nanti aplikasi ini bisa di-download, ya. Bisa lewat Play Store, bisa juga lewat link dan lain sebagainya. Harapan kami dengan ada aplikasi ini, program-program Basnas ini bisa terlihat, terdeteksi apa sih program Basnas ini. Karena banyak sekali di luar sana yang program kita ini, selain program bedah rumah, sedekah rumah, rehab rumah, program Palembang Cerdas, anak-anak miskin yang putus sekolah kami biayai, yang SPP-nya nunggak kami bayarkan. Ada Palembang Peduli, ibu-ibu sakit gitu, tidak terbayar rumah sakitnya, kami lunasi. Kemarin ada nelpon saya, Pak, orangnya meninggal, meninggalkan hutang gitu di rumah sakit. Ya, jadi beban ahli waris, kasihan. Akhirnya kami bantu gitu. Bahkan ada yang kemarin itu kebakaran. Setiap kalau bedah rumah ingatnya Basnas gitu. Baru saja, Pak, ada rumah roboh, ingat Basnas. Pak, kebakaran, ingat Basnas. Alhamdulillah, saya bersyukur gitu. Artinya masyarakat tahunya, kalau rumah roboh, kebakaran, ingat Basnas gitu. Jadi saya haru gitu. Masya Allah, Basnas ini artinya membawa manfaat gitu. Kebaikannya melekat. Kebaikannya. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kita ini hidup sekali, hiduplah yang berarti. Betul. Jabatan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, yaumil mizan nanti. Betul. Hai Ridwan, di akhirat nanti. Selama engkau jadi ketua Basnas, apa saja program-program yang kau manfaatkan membantu untuk masyarakat, itu dipertanyakan. Kenapa duit di rekening itu masih numpuk? Gitu. Nah, ini peringatan juga kepada masyarakat, khususnya pengurus masjid. Jangan sampai saldo di rekening masjid itu numpuk gitu. Habiskan, kalau perlu kita nolkan. Ya, itulah manfaat dari sedekah ini. Ya, nah, oleh karena itu kami berupaya bagaimana program sebanyak-banyaknya, ya, menggandeng beberapa lembaga, ya, baik itu las-las yang swasta lainnya. Yuk bergandeng tangan sama-sama. Kita ini wakil-wakil Allah, ya. Kita ini harus berbuat bersama, jangan bersaing seolah-olah saya lebih baik, tidak ada. Ya. Basnas, ya, mewakili pemerintah merangkul semua lembaga, las-las, yayasan, panti asuhan, yuk monggo silakan. Kita terbuka. Karena dengan berjamaah ini, Masya Allah, keberkahan-keberkahan itu, pintu langit itu terbuka untuk keberkahan masyarakat Kota Palembang nih. Nah, keberkahan inilah yang mau kita gapai untuk supaya baldatun thayyibatun warabun ghafur untuk masyarakat Kota Palembang. Baik, jadi Basnas Dewek menjembatani untuk kebaikan-kebaikan baik itu dari lembaga yang pengen bergabung bersama Basnas untuk memberikan kebahagiaan bagi umat kita yang berada di Kota Palembang khususnya. Masih banyak hal yang bakalan kita tanya, jadi untuk pemirsa Pal TV yang pengen bergabung bersama kami, silakan bergabung di 0711 38 0022 setelah yang siko ini tetap di Cawisan. Terima kasih, Mang Cek Bicek masih di program Cawisan dan juga masih kami tunggu untuk pemirsa Pal TV yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022 masih bersama Basnas dan juga Ustadz Jamal. Ini terkait membahagiakan wong lain salah siko yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah berjalan dari Basnas Dewe sebagai perantara masyarakat yang ingin memberikan bantuan membahagiakan masyarakat terkhusus untuk Kota Palembang. Nah, ini menarik. Di mana tadi uji Ustadz Ridwan tadi banyak program yang berjalan di sini. Salah satunya yaitu sedekah Dalu.
Terus juga yang sekarang lagi booming juga, ini sekarang lagi bedah rumah. Sedekah rumah. Sedekah rumah. Betul. Memberikan bantuan rumah untuk Pada fakir miskin. fakir miskin yang membutuhkan cak itu. Nah, dalam kaidah Islam dewe Ustaz Jamal. Cak mana sih kita bisa membuat diri kita ini bergerak untuk memberikan bantuan, membahagiakan wong lain cak itu. Kiat-kiat gitu cak mana Ustaz? Baik. Kiat-kiatnya adalah seseorang ini ingin bisa membahagiakan orang lain. Pertama jelas niat, ada kemauan, dia melihat bahwa di bawah ini masih ada orang yang di bawah kita istilahnya, lebih mungkin kekurangan, lebih dhaif dan lain sebagainya. Seperti tadi di Basnas juga disampaikan, orang sakit ya diobati, dibawa ke rumah sakit, dibiayain, luar biasa. Ketika seorang yang ingin membantu saudaranya dalam punya hajat, punya keperluan, punya kepentingan, lalu dia membantu saudaranya itu, maka kata Nabi SAW, dia puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan qiyamul lailnya selama 1 bulan diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi orang yang selalu membantu kepada orang yang di bawahnya atau orang yang kekurangan tadi, insya Allah Allah akan selalu meridhoinya. Insya Allah Allah akan selalu membantunya. Dan ketika kita ada... Baik, Ustadz, kita terima dulu penelpon kita untuk sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Hafiz di rumah Abang. Oke, silakan Pak Hafiz. Mau nanya ini, Pak Ustaz, kalau bersedekah itu banyak orang penipuan, tapi kita nggak tahu duit itu duit haram. Gimana tanda Pak Ustaz? Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia mau mengembalikan duit itu, tapi kita tak tahu duit itu duit haram. Oh, gitu itu. Bagaimana solusinya? Kita nggak tahu. Kita orang baik, ada orang baik, seorang dermawan. Ternyata duit itu duit haram. Kita kepada orang lain. Tapi dia mau kembalikan kepada kita. Tapi duit itu sudah habis. Gimana solusinya? Terus kedua Pak Ustaz, orang yang bersedekah, orang yang hobi bersedekah itu, balasan Allah itu apa Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi balik-balik dia ini nak dikasih sedekah misalnya, dikasih sedekah tetapi ditolak aja itu Ustaz, karena tidak tahu duitnya dari halal apa tidak. Jadi hukumnya dalam Islam itu cak mana Ustaz? Orang yang meminta tapi menolak. Iya. Dalam Islam berarti dia ini tidak bersyukur. Padahal dia meminta, ada orang memberi. Seharusnya jangan sampai menyinggung perasaan orang yang memberi. Terima saja. Seandainya kita nggak tahu, dan kita nggak boleh suudzon juga ketika meminta kok malah dia berburuk prasangka bahwa ini uang dari misalkan kegiatan-kegiatan yang tidak diridai oleh Allah atau hasilnya gitu. Seharusnya terima saja gitu. Ketika demikian, ya berarti kita kalau sudah niat sedekah tasarufkan ke yang lain saja gitu. Baik, jadi kalau misalkan memang tidak mau menerima, ya kita jangan berkecil hati. Dialihkan ke yang lain. Itu salah sih kok caranya. Dan yang kedua caknya tadi kalau aku dengar memang suaranya agak samar-samar, jadi agak kurang jelas untuk pertanyaan kedua. Tapi mungkin tata cara bersedekah yang ditanya oleh Bapak Hafiz tadi. Ini cak mana? Tata cara bersedekah
Ya, pertama cari sasaran yang tepat. Nah, seperti yang dilakukan oleh Basnas selama ini, mana orang yang paling tepat untuk diberikan sedekah tadi. Yang jelas seperti mustahik ya, yang sangat bisa dan akan menerimanya apabila kita memberikan kepada yang sasarannya tepat. Itulah terkadang sedekah atau zakat kalau tidak tepat sasarannya, ini yang menjadikan masalah. Nah, makanya bisa ke lembaga yang jelas tadi seperti Basnas, atau memang orang terdekat kita, saudara kita. Bisa juga sedekah itu ke yatim piatu, ke masjid, atau ke yang lainnya. Silahkan dengan kita niat bahwa saya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun nominalnya yang diberikan itu enggak jadi persoalan. Yang jelas tulusnya tadi, ikhlasnya tadi untuk memberikan sedekah kepada siapa saja. Ya, seperti tadi saya sampaikan, orang yang ketika memerlukannya kita beri, sangat bahagia, sangat senang sekali. Baik. Dan kemudian insya Allah dapat ridha Allah. Baik, dan juga mungkin jawab dari Pak Apis tadi terkait dia tidak galak nerimo juga mungkin karena ada unsur riaknya, kita tidak tahu itu. Dan juga karena kerabat tadi dirasa tidak lemak sama tetangga, bisa jadi hal yang cak itu awal mulanya kenapa bisa ditolak. Nah, mungkin itu salah sikoknya kenapa ada Basnas ini. Untuk menutupi hal-hal yang riak cak itu. Hal-hal yang bisa ngerasa wong nih sakit hati kalau diterima kasih sedekah dari tetangga gitu kan. Ada wong yang berpikiran cak itu. Tapi tidak menutup kemungkinan pastinya wong-wong yang membutuhkan pasti harus kita bantu. Nah, mungkin di akhir segmen ini kita bisa mendengarkan kesimpulan Ustadz terkait tema kita, yaitu menggapai hidup bahagia bersama Basnas Kota Palembang. Silakan Ustadz Jamal. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, menggapai hidup bahagia, semua orang pasti ingin bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Terutama di Kota Palembang ini sudah kita tahu dan kenal bagaimana operasionalnya Basnas Kota Palembang yang terus mengajak, menginformasikan sampai ke daerah yang paling jauh pun Basnas menyampaikannya untuk bergabung bersama. Artinya untuk sama-sama bahagia. Ketika kita sama keluarga bahagia di dunia, juga kelak nanti kita ingin sama-sama bahagia di akhirat, apalagi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang tadi disampaikan, insya Allah melalui kita beramal soleh, beramal baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kehidupan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan Allah akan lebih memberikan balasan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Itu saja. Baik, makasih Ustadz. Jadi dijamin Allah bahwa kalau kita membahagiakan orang lain, insya Allah akan melipatkan kebahagiaan untuk kita sendiri, baik itu di dunia dan juga akhirat. Dan Ustadz Ridwan, kami pengen tahu juga harapan dari Basnas Kota Palembang ini cak mana untuk kedepannya? Ya, pemirsa Pal TV yang budiman, di harta kita semua itu ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Artinya kalau hak mereka, ya 8 asnaf itu memang hak mereka berarti harus dikeluarkan. Ya. Orang yang tidak meminta inilah tugas lembaga untuk menyampaikan. Ya, orang yang tidak meminta ini kadang dia orang-orang tua lansia, anak-anak kecil, atau orang-orang cacat mungkin ya. Dia tidak bisa keliling jalan-jalan minta-minta. Ada orang-orang yang memang yang meminta-minta. Makanya peran Basnas ini diharapkan untuk menjawab ya bagaimana orang-orang miskin ini terbantu ya. Makanya PR utama kami adalah bagaimana orang-orang miskin ini keluar daripada zona kemiskinan. Jadi misalnya di Palembang ini ada 100.000 lah katakanlah orang miskin. Selama kami memimpin bagaimana jangan sampai 100.000. Kalau bisa
cuman 1.000 tinggal. Artinya yang lainnya sudah keluar daripada zona kemiskinan. Makanya pemberdayaan daripada dana zakat ini ya ada pendaya gunaannya. Mereka tadi yang memang masih ada kemampuan untuk mencari nafkah tapi tidak ada modal. Nah, sini peran Basnas ngasih modal. Ya, dia ada kemauan tapi tidak ada ilmu. Kita latih mereka supaya dia pengen apa gitu, misalnya pengen usaha jahit ya, dia tapi tidak mampu jahit, kita kursuskan. Oh, dia tidak ada modal, kita kasih modal supaya apa, dia tidak meminta-minta. Nah, ini lebih mulia mereka, jadi harga diri mereka tuh terjaga, jangan sampai kesannya meminta-minta. Nah, baik, itu dia. Jadi salah siko harapannya Dewe adalah membangun masyarakat Palembang ini bisa lebih mandiri lagi finansial dan juga ilmunya. Benar. Baik, sekali lagi mau kasih untuk guru kami, ini narasumber yang sangat luar biasa. Mau kasih kepada yang kami hormati Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPDI MM yang telah memberikan ilmu untuk kita gala-gala, dan juga terima kasih Ustadz Jamalul Lail yang telah membawakan tausiahnya luar biasa, penuh dengan makna bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain dan juga pastinya membahagiakan diri kita. Dan seperti salah satu kata mutiara juga, ketika engkau bersedekah, engkau bukan sedang menghabiskan uang, tapi engkau sedang mentransfernya untuk dirimu sendiri di waktu yang akan datang. Dan terima kasih untuk narasumber sekali lagi yang telah berbagi ilmunya. Dan pemirsa Pal TV, pastinya selalu saksikan Cawisan di setiap hari Jumatnya dari jam 3 sampai jam 4 sorenya. Dan akhir kata, aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.